Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah biopsikologi. Di sini kami akan mempresentasikan dengan tema gangguan kesehatan mental. Dari kelompok kami beranggotakan Wilda Lutfiatul Khairiyah dengan NIM 933410720, Fitri Kurniawati Zahro dengan NIM 933411220, Elok Trianita dengan NIM 933410820, Aksal Muhammad Thorik dengan NIM 933411420, Intan Masnurti Jayanti dengan NIM 933410520, dan Rizky Maulana dengan NIM 933410620. Poin pertama yaitu penyalahgunaan zat kimia dan kecanduan. The American Psychiatric Association 1994 dalam Diagnostic and Statistical Manual mendefinisikan penyalahgunaan zat kimia sebagai pola penggunaan suatu zat kimia yang tidak adaptif dan menyebabkan gangguan klinis yang signifikan atau stres. Sedangkan kecanduan adalah kondisi ketergantungan fisik pada zat kimia. Ketergantungan menyebabkan gejala yang tidak menyenangkan yang disebut penarikan ketika seseorang berhenti menggunakan zat tersebut. Pada slide selanjutnya kita akan membahas mengenai gangguan mood. Hampir semua individu pernah merasakan sedih, terpuruk, tak semangat di waktu-waktu tertentu. Depresi mayor adalah pengalaman yang intensitasnya lebih tinggi serta berlangsung lebih lama. Berdasarkan DSM-4 or American Psychiatric Association 1994, penderita depresi mayor merasa sedih dan tidak bahagia setiap hari, selama berminggu-minggu. Depresi mayor 2 kali lebih banyak didiagnosis pada wanita dibanding pria. Depresi mayor dapat terjadi pada umur beberapa pun, walaupun tidak ditemukan pada anak-anak. Lanjutan, gangguan depresi mayor atau MDD bisa disebut depresi berat, depresi unipolar, atau depresi klinis, di mana seseorang memiliki satu atau lebih episode depresi mayor. Individu dengan episode depresi mayor atau gangguan depresi mayor berada pada peningkatan resiko untuk bunuh diri. Mencari bantuan dan pengobatan dari profesional kesehatan secara dramatis mengurangi risiko individu untuk bunuh diri. Lanjutan, diagnostik mengenali beberapa subtipe atau penentu kursus. Pertama, depresi atipikal atau AD. Yang kedua, depresi melankolis. Ketiga, depresi berat psikotik atau PMD atau hanya depresi psikotik. Yang keempat, depresi katatonik. Kelima, depresi pasca persalinan atau PPD. Yang keenam, gangguan diskorik pramenstruasi atau PMDD. Yang ketujuh, gangguan efektif musiman atau SAD. 8, distimia. 9, depresi ganda. 10, gangguan depresi tidak ditentukan atau DDNOS. 11, gangguan kepribadian depresif atau DPD. 12, depresi singkat berulang atau RBD. Yang terakhir, gangguan depresi ringan. Gangguan bipolar. Gangguan bipolar BD juga disebut manik depresi atau gangguan manik depresi, suatu kondisi emosional yang tidak stabil yang ditandai dengan siklus abnormal, terus-menerus suasana hati yang tinggi, mania, dan suasana hati yang rendah atau depresi, yang sebelumnya dikenal sebagai manik depresi, dan dalam beberapa kasus siklus cepat, keadaan campuran, dan gejala psikotik. Skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan kejiwaan kronis ketika pengidapnya mengalami halusinasi, delusi, kekacauan dalam berpikir, dan perubahan sikap. Umumnya, pengidap skizofrenia mengalami gejala psikosis, yaitu kesulitan membedakan antara kenyataan dengan pikiran pada diri sendiri. Meskipun penyebab utama skizofrenia belum ditemukan, ada beberapa faktor yang sinyalir menjadi penyebab dari masalah kesehatan ini, antara lain 1. Faktor genetik,
2. Komplikasi kehamilan dan persalinan. 3. Faktor kimia pada otak. Skizofrenia terbagi menjadi 2 kategori. 1. Gejala negatif. Gejala skizofrenia negatif muncul ketika sifat dan kemampuan yang dimiliki orang normal seperti konsentrasi, pola tidur normal, dan motivasi hidup menghilang. Yang kedua, gejala positif. Gejala positif dari skizofrenia biasanya berupa delusi, halusinasi, pikiran kacau, dan adanya perubahan pada perilaku. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.